Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji fi alamatil bulughi kang tetep ing dalem jelasake pira-pira alamate baligh. Alamatul bulughi utawi pira-pira alamate baligh salasun iku ana telu. Alamatul bulughi utawi pira-pira alamate baligh salasun iku ana telu. Tamamu khamsa asyrota rupane sempurnane 15 sanatan apane taun fi zakari ing dalam hak wong lanang wal unsa lan wong wadon. Tamamu khamsa asyrota sanatan rupane sempurnane 15 sanatan apane taun fi zakari ing dalam hak wong lanang wal unsa lan wong wadon. Wal ihtilamu lan ihtilam nanti akan ada kejelasannya apa yang dimaksud ihtilam di sini. Fi zakari ing dalam hak wong lanang wal unsa lan hak wong wadon litis aisinina krana umur 9 pira-pira taun. Wal haidu lan haid fil unsa ing dalam hak wong wadon litis aisinina krana umur 9 pira-pira taun. Alhamdulillah kita semua sudah sampai di fasal keempat dari kitab Safinatun Najah. Fasal keempat ini menjelaskan tentang alamatul bulugh atau alamat-alamat baligh, yakni alamat bahwa seseorang sudah pada usia balighnya atau ada di akal baligh. Di sini menurut kitab Safinatun Najah ada 3. 1. Tamamu khamsa asyrota sanatan fi dzakari wal unsa, ketika seorang wanita maupun laki-laki sudah sampai di usia 15 tahun. 15 tahun ini dijelaskan adalah tahun Hijriyah, artinya bukan Masihiyah. Yang kedua adalah al-ihtilamu fi dzakari wal unsa litis aisinina, yaitu ihtilam nanti akan ada rangkuman lebih jelasnya bahwa yang dimaksud di sini ihtilam bukan hanya sekedar mimpi basah saja, tapi ada lebih detailnya nanti. Wal ihtilamu fi dzakari wal unsa litis aisinina. Yang kedua adalah ihtilam bagi zakar maupun unsa atau bagi laki-laki dan wanita ketika sudah memasuki di usia 9 tahun. Jadi kalau belum sampai di usia 9 tahun tapi kok keluar sesuatu cairan, maka itu menurut ulama-ulama fikih kita itu tidak bisa kita katakan adalah mani, sehingga tidak bisa kita katakan itu sudah terjadi yang namanya ihtilam atau imna pada laki-laki maupun wanita tadi. Yang ketiga adalah al-haidu fil unsa, dan ini hanya khusus untuk wanita saja, yaitu mengalami menstruasi atau haid fil unsa litis aisinina ketika di usia 9 tahun. Demikian adalah keterangan singkat dari fasal fi alamatil bulugh dalam kitab Safinatun Najah. Untuk menambah kejelasan lebih, di sini ada sedikit rangkuman dan tambahan penjelasan bahwa alamatul bulugh ada 3. 1. Pertama, tamamu khamsa asyrota sanah qamariyatan tahdidiyatan bittifakin. Pertama dari alamatul bulugh atau tanda-tanda baligh
ketika laki-laki maupun wanita sudah berusia 15 tahun dengan penanggalan tahun Qomariyah atau Hijriyah. Jadi harus tahun Qomariyah, tidak bisa kita memakai hitungan tahun Masihiyah. Dan hitungan ini dengan catatan tahdidiyah atau hitungan pasti, artinya konkret. Jadi nggak bisa kurang lebih, nggak bisa, harus pas, memang benar-benar sudah sempurna khamsa asyrota sanah. Dan bahasanya tahdidiyah ini atau 15 tahun dengan ukuran pasti tahdidiyah ini bittifaqil ulama, artinya tidak ada khilaf. Kemudian dilanjutkan dari alamatul bulughah kedua adalah ihtilamun, atau biasanya disebutkan dalam kitab-kitab lain adalah al-imna'u, mengeluarkan mani. Ada beberapa banyak poin yang perlu kita garis bawahi, bahwa al-imna atau al-ihtilam ini tidak hanya terkhusus pada keadaan ihtilam, artinya hanya keadaan mimpi basah saja, namun dalam keadaan secara lebih umum. Kejelasannya, satu, ihtilam itu atau imna ya, imna itu atau keluarnya mani terjadi dalam keadaan nauman au yaqlotan, dalam keadaan tidur maupun dalam keadaan sadar, artinya enggak tidur. Dan keluarnya entah itu bijima'in au bi ghairihi, dengan karena bersetubuh atau yang lainnya. Dan keluarnya lagi bi tariqihi min tariqihil mu'tad, dari jalan yang semestinya, au ghairil mu'tad, ataupun dari jalan yang tidak semestinya, namun ma'an sidatil asli, ketika tertutupnya tempat keluar yang semestinya. Dan kharaja min makhrajihi amla, entah itu terjadi keluar ataupun tidak. Artinya seperti ini, seumpama ada seseorang laki-laki merasakan dia akan keluar mani, lalu ketika di tengah-tengah dia merasakan akan keluar mani tadi, dia menahannya untuk keluar dan akhirnya tidak terjadi keluar, maka meskipun itu tidak terjadi keluar, tetap kita hukumi di sini terjadi imna, sehingga orang tersebut kita katakan sudah baligh dengan salah satu alamat baligh yang disebut imna. Alamat yang kedua ini artinya imna. Ini kita kategorikan salah satu daripada alamatul bulugh kalau memang itu terjadi pada wanita maupun laki-laki yang sudah berusia 9 tahun dengan hitungan tahun Hijriyah atau Qomariyah. Kemudian para ulama pun khilaf dalam menghitung 9 tahun ini, menurut ulama berbeda-beda. Menurut Imam Bajuri dan Khatib Syarbini, hitungan 9 tahun ini dengan secara tahdidiyah, artinya hitungan pasti, tidak bisa kurang, tidak bisa lebih. Namun menurut Imam Ibnu Hajar dan Zakaria Al-Ansori, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, bahwa hitungan 9 tahun ini cukup takribiyah, artinya takribiyah kurang lebihnya. Wa qaulur Ramli takribiyatun fil unsa wa tahdidiyatun fil zakar. Kemudian ada pendapat yang ketiga, yaitu pendapatnya Imam Ramli. Imam Ramli mengatakan hitungan 9 tahun ini takribiyah atau kurang lebihnya fil unsa, untuk wanita, wa tahdidiyatun fil zakar, dan hitungannya harus hitungan pasti untuk laki-laki. Dilanjutkan dari alamat yang ketiga, yaitu wal haidhu fil unsa litis aisinina, terjadinya menstruasi pada wanita di usia 9 tahun. Di sini masih seperti sebelum-sebelumnya, bahwa usia 9 tahun ini yang dimaksud adalah tahun Hijriyah, tidak memakai hitungan tahun Masihiyah. Kemudian di sini
umur 9 tahun ini tidak memakai hitungan tahdidiyah atau hitungan pasti, namun mencukupkan dengan hitungan takribiyah. Sehingga seumpama saja ada seorang wanita yang mengalami menstruasi di usia sebelum 9 tahun kurang daripada 15 hari, maka itu sudah bisa kita sebut haid, dan dengan kita menyebutnya itu adalah haid, maka dia sudah balik. Namun apabila menstruasi itu keluar atau dialami pada usia kurang 9 tahun, kurang 16 hari, maka belum kita katakan sebagai haid. Demikian adalah alamatul bulugh yang terkait untuk laki-laki dan wanita. Kemudian keterangan tambahan untuk khunsa, maka dia dikatakan balik apabila dia mengalami imna sekaligus juga mengalami menstruasi. Artinya in amna min zakarihi wa hadha min farjihi fahukima bibulughihi. Apabila seorang khunsa mengalami khurujul mani min zakarihi dari zakarnya, dan dia bersamaan itu dia mengalami menstruasi dari verjinya, maka hukima bibulughihi. Apabila hanya mengalami salah satunya saja, artinya amna min zakarihi, atau dia mengalami menstruasi dari verjinya saja, maka belum bisa kita katakan itu haid. Faslun fi syuruti idza'il hajari fil istinja'i wallahu a'lam bishawab.